Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa yang saya cintai, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah Hadis Dakwah. Tema kita kali ini membahas tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai khataman nabiyyin atau penutup para nabi. Baik, Nabi kita Muhammad SAW seorang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima Al-Quran. Ternyata nama beliau di dalam Al-Quran itu disebut cuma 4 kali. 4 kali nama Nabi Muhammad dan 1 kali nama lain dari Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad itu di dalam Al-Quran disebut 4 kali pada Quran Surah Ali Imran ayat 144. Yang kedua Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Yang ketiga Surah Muhammad ayat 2 dan Quran Surah Al-Fatah ayat 29. Tapi yang kita kaji pada hari ini adalah terkait khataman nabiyyin, yaitu surah Al-Ahzab ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Asbabun nuzul dari Quran Surah Al-Ahzab ayat 40 ini, di mana Rasulullah itu memiliki seorang pembantu yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah seorang budak, ya. Rasulullah sudah memerdekakan Zaid bin Harithah ini. Cuma bahkan Rasulullah itu menawarkan kepada Zaid bin Harithah ini untuk kembali kepada ayahnya, gitu. Tapi Zaid bin Harithah lebih nyaman tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Zaid bin Harithah ini diidentikan bahwa Zaid ini adalah putra dari Nabi Muhammad. Oleh karena itu, banyak orang yang mengatakan bukan Zaid bin Harithah, tetapi Zaid bin Muhammad. Oleh karena itu, Quran Surah Al-Ahzab ayat 40 itu sekaligus menghapus hukum bahwa orang lain itu tidak bisa dijadikan nasab yang bukan ayahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, dan tidaklah Muhammad itu bapak seseorang dari laki-laki di antara kamu. Jadi ahadin di situ adalah Zaid bin Harithah. Oleh karena itu saat surah atau ayat ini turun, langsung Nabi Muhammad memanggil Zaid, mengatakan anta Zaid bin Harithah bin Surahbil, untuk menyatakan bahwa Zaid itu bukan putra daripada Nabi Muhammad. Selanjutnya, walakin Rasulullah, akan tetapi Nabi Muhammad adalah seorang Rasulullah. Di antara rasul-rasul yang lain, Nabi Muhammad adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Wa kana Allah bikulli syai'in alima, dan adalah Allah terhadap segala sesuatu itu mengetahui, maha mengetahui. Jadi khataman nabiyyin inilah menjadi polemik, ya. Ada yang mengatakan khatam itu khotim, yaitu cincin daripada para nabi. Jadi pada ayat ini kita menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan cincinnya para nabi, tetapi khatam di situ artinya penutup para nabi. Bahwa Allah telah mengutus 124.000 nabi. Dari 124.000 itu Allah menyaring menjadi 313, yaitu Rasul dan para Nabi.
Dari 313 itu Allah menyaring lagi menjadi 25 orang Rasul yang nama-namanya tertera di dalam Al-Quran, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Dari 25 orang Rasul itu yang wajib kita ketahui, ada 5 orang Rasul yang berpredikat sebagai ulul azmi karena ketabahannya dalam berdakwah menghadapi umatnya yang begitu ganas kepada mereka, yaitu Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nuh. Itu kalau dilihat dari penyebutan itu dilihat dari yang terbaik. Tapi kalau dilihat dari urutan historis, maka penyebutannya adalah Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, kemudian Nabi kita Muhammad SAW. Dan dari 5 orang Rasul itu, yang the best of the best adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi khataman Nabi itu tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada Nabi lagi setelah Rasulullah, setelah Nabi Muhammad, maka dakwah ini harus dilanjutkan oleh orang-orang setelah Nabi Muhammad SAW. Yaitu kita yang kemarin kita bahas kewajiban berdakwah. Kemudian nama lain dari Nabi Muhammad adalah Ahmad. Ini cuma salah satu contoh adanya keterkaitan dakwah para nabi dan para rasul, yaitu tentang nabi yang terdekat dari Rasulullah, yaitu Isa bin Maryam. Wa yaqala Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata kepada para murid-muridnya, Hawariyun itu yang 11, Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasulullah kepada kamu sebagai musaddiq, sebagai pembenar, lima baina yadayya, apa yang ada di hadapanku, minat Taurah, daripada Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulin, dan sebagai kabar gembira dengan salah seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang datang setelahku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat, maka tatkala Nabi Muhammad itu datang kepada Bani Israel bil bayyinat, dengan keterangan-keterangan, dengan mukjizat, dengan Al-Quran, qalu, mereka menjawab, hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Jadi ayat ini menunjukkan keterkaitan dakwah antara Adam, Idris, Nuh, seterusnya sampai Nabi yang terdekat dengan masa Nabi Muhammad, yaitu Isa ibnu Maryam, di mana Isa bin Maryam itu menyatakan bahwa dia sebagai musaddiq dan sekaligus mubasyir. Mubasyirnya adalah datangnya seorang Rasul yang bernama Ahmad. Kemudian Rasulullah juga menjelaskan pengertian khataman nabiyin ini, penutup para nabi. Hadis, ya, kita masuk kepada hadis, yaitu haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah wa Ibnu Hujrin qalu haddatsana Ismail ya'nuna Ibnu Ja'far an Abdullah bin Dinarin an Abi Salih As-Samman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mathali wa mathalul anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana bunyanan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin min zawiyatin min zawayahu faja'alan nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaquluna halla wudi'at hadhihi al-labinah qala fa ana al-labinah wa ana khatamun nabiyyin. Haddatsana Yahya bin Ya'qub telah meriwayatkan Yahya bin Ya'qub, ini kata Al-Bukhari, wa Qutaibah wa Ibnu Hujrin. Jadi Al-Bukhari mendapat hadis ini dari 3 orang. Yang pertama Yahya bin Ayyub, kemudian Qutaibah, dan kemudian Ibnu Hujrin. Qalu,
mereka bertiga berkata, haddatsana Ismail, telah meriwayatkan kepada kami oleh Ismail. Siapa itu Ismail? Ya'nuna ibnu Ja'far. Yang dimaksud dengan Ismail itu adalah ibnu Ja'far. Ismail itu atau ibnu Ja'far mendapat hadis ini an Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar dari an Abi Saleh As-Samman, Saleh bin Samman, Abi Saleh As-Samman. Abu Saleh As-Samman ini an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, mathali wa mathalul anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana bunyanan. Perumpamaanku kata Nabi, dengan perumpamaan para nabi sebelum aku, min qabli, Isa dan seterusnya sampai Adam, kamathali rajulin, seperti seorang laki-laki bana bunyanan, membangun sebuah gedung, rumah, bangunan. Fa ahsanahu, orang laki-laki itu menyempurnakan bangunan itu. Wa ajmalahu, kemudian membaguskannya. Illa maudhi'a labinatin min zawiyatin min zawayahu, kecuali ada satu sudut di mana bangunan itu belum rapi. Ada batu yang belum dipasang, batu bata yang belum dipasang dari sudut rumah itu. Faja'alan nasu yatufuna bihi, kemudian orang-orang itu mengelilingi bangunan itu. Wa ya'jabuna lahu, kemudian mereka bertakjub akan keindahan bangunan itu. Wa yaquluna, dan mereka berkata, halla wudi'at hadhil labinah, kenapa ada satu sudut yang tidak dimasukkan labinah, bata. Jadi bangunannya sudah bagus, tetapi ada sudut yang dimana batunya belum ditata. Qala, cerita itu Nabi menjelaskan, fa'anal labinah, saya adalah al-labinah. Al-labinah itu orang yang menata batu bata itu, sehingga bangunan itu menjadi indah. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. Jadi bangunan yang dimaksud itu adalah perumpamaan Islam. Jadi Islam yang dibawa oleh para nabi itu memiliki satu tugas, adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi, sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya. Ini semua para nabi. Yang berbeda adalah syariatnya berbeda, ya. Ya, syariatnya berbeda antara nabi satu dengan nabi yang lain. Akidahnya sama, yaitu tidak boleh menyekutukan Allah. Tetapi syariatnya berbeda-beda. Dan pada masa Nabi Muhammad, atau Nabi Muhammad dan sebagai khatamun nabiyyin ini, maka semua syariat yang telah diajarkan oleh para nabi dan rasul itu dijadikan satu, menjadi Islam. Maka pada haji wada itu firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Jadi dari ayat ini memang kelahiran Islam itu sebagai khataman nabi, tadi Rasulullahnya itu, Islam itu memang, Islam adalah agama dakwah. Dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah itu tahapannya adalah dakwah sirriyah dan dakwah jahriyah. Dakwah sirriyah ini juga dilakukan oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ya, seperti Nabi Nuh, Nabi Musa. Ini semuanya melakukan dakwah sirriyah dulu. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Baru nanti dakwah jahriyah. Dakwah sirriyah ini, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama dakwah. Walaupun dakwahnya yang pertama adalah sirriyah. Qum, bangun, fa'anzir, maka berikanlah peringatan, wa rabbaka fakabbir, akan Tuhanmu agungkanlah, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu kamu bersihkan, war rujza fahjur, dan
hindari kata-kata yang kotor. Ini agama dakwah. Maka Rasulullah langsung mengajak orang-orang terdekat. Siapa yang terdekat? Keluarganya. Siapa itu? Khadijah, Ali. Baru keluar orang-orang teman setia. Siapa itu? Abu Bakar. Kemudian juga pembantunya. Kemudian Abu Bakar mengajak orang lain. Baru dakwah jahriyah. Dakwah jahriyah ini dakwah secara terang-terangan. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Ajaklah atau serulah bima tu'mar, apa yang diperintahkan oleh kamu, wa a'rid 'anil musyrikin, dan jangan hiraukanlah orang-orang kaum musyrikin. Innaka fainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami akan menjagamu dari orang yang berbuat aniaya kepada kamu. Jadi ayat atau dakwah jahriyah inilah dakwah yang mengandung resiko. Ya. Kemudian Nabi mengutus dakwah ini, dakwah yang beliau lakukan dengan tahapan dakwah sirriyah kemudian dakwah jahriyah ini. Nabi bukan hanya berdakwah untuk kalangan kaum Quraisy saja, Mekah, Madinah, tetapi keluar diantaranya adalah ke Yaman. Nah, perintah ini ketika Nabi belum haji wada. Siapa yang diperintah ke Yaman itu? Yaitu Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal diperintah oleh Nabi Muhammad untuk dakwah ke Yaman, di mana orang Yaman itu banyak ahlul kitab. Yang tadi, kalau orang Arabnya sudah, kemudian ke ahlul kitab, yaitu umat Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana ada hadis, haddatsani Hibban, akhbarana Abdullah an Zakaria an Ishaq an Yahya an Abdullah bin Saifi an Abi Ma'bad maula bin Abbas an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman, innaka sata'ti qauman min ahli al-kitabi fa iza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah fa inhum ta'u laka bizalika fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylatin fa inhum ta'u laka bizalik fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim sadaqah tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim fa inhum ta'u laka bizalika fa iyyaka wa qara'imal amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijabun. Ini hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini diutus oleh seluruh manusia. Ya, risalah Rasulullah itu untuk seluruh manusia, untuk seluruh zaman. Berbeda dengan rasul-rasul sebelumnya. Rasul-rasul sebelumnya dibatasi dengan wilayah. Rasul-rasul sebelum Rasulullah itu dibatasi dengan waktu. Tempatnya dibatasi, waktunya dibatasi. Wa ila Madyana akhum Syuaib dan seterusnya. Kaum Nabi Syuaib hanya diutus kaum Madyan. Kalau Rasulullah untuk semua bangsa, untuk semua zaman. Di antaranya adalah Rasulullah mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, di mana penduduknya saat itu min ahlil kitab. Ini hadis dari Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah SAW berkata kepada Mu'az bin Jabal, hina ba'atha ilal Yaman, ketika beliau mengutusnya ke Yaman. Apa kata Rasulullah? Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau Mu'az akan datang kepada satu kaum min ahlul kitab, dari ahlul kitab. Ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani, orang yang menerima Alkitab, Taurat dan Zabur. Fa iza ji'tahum fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Apabila engkau datang kepada mereka, ajak mereka kepada menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah.
Fa'inhum ta'ulaka bizalika, apabila mereka itu taat kepadamu Muaz dengan mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, fa'akhbirhum, maka berikanlah kabar kepada mereka, annallaha qad farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Sesungguhnya Allah memfardukan atas mereka 5 salat pada tiap malam, pada tiap siang dan malam. Fa in hum ta'ulaka bizalika, apabila mereka itu taat kepadamu dengan perintah itu, fa akhbirhum, maka berikanlah kabar kepada mereka, annallaha qad farada alaihim shadaqah tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kabarkan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah, zakat, yang diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian dibagikan kepada orang-orang fakir mereka. Fa'in hum ta'ulaka bizalika, maka jika mereka itu taat kepadamu dengan perintah itu, fa'iyyaka wa qara'ima amwalihim, maka hati-hati, jangan kamu mengambil zakat itu harta yang mulia, harta yang mahal. Jangan. Ini perintah Nabi Muhammad kepada Muaz. Perintah selanjutnya adalah kepada Muaz, wattaqi da'watal mazlum, takutlah kamu kepada doanya orang yang dizolimi, fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijabun, karena di antara orang yang dizolimi dengan Allah itu tidak ada hijab. Artinya orang yang dizolimi itu doanya dikabul. Dari hadis ini kita melihat ada prioritas dakwah. Yang pertama akidah. Akidah di sini adalah syahadat. Orang Bani Israel, orang ahli kitab mungkin percaya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tetapi karena memang ajaran sebelum Nabi Muhammad itu terhapus dengan Nabi Muhammad, maka syahadat yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini akidah. Jadi akidah dakwah yang paling prioritas yang pertama adalah mengajak orang untuk menyatakan, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini alhamdulillah dakwah syahadat, banyak orang-orang cerdas, orang-orang jenius, para ilmuwan yang masuk Islam dan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Prioritas yang kedua baru syariat. Syariat pada hadis di atas yaitu yang disebut adalah sholat. Makanya tadi fa'in hum ta'ulaka bizalika, apabila mereka itu taat kepadamu dengan yang demikian itu, baru seru mereka untuk sholat sehari semalam 5 waktu setelah syahadat. Prioritas kedua baru zakat. Nah ini zakat ini juga nggak semua zakat, nanti dilarang untuk mengambil harta yang mahal-mahal. Ini perintah Nabi Muhammad kepada Muaz bin Jabal ketika beliau dakwah ke Yaman. Baru yang ketiga adalah penanaman akhlak. Baik akhlak mahmudah, akhlak terpuji, dan akhlak mazmumah. Di antara akhlak mazmumah itu adalah menghindari, menjaga diri tadi dalam hadis itu, ittaqi da'watal mazlum, menjaga diri dari tindakan zolim. Oleh karena itu, akhlak yang diterapkan oleh Muaz bin Jabal ini, dakwahnya adalah tentang masalah akhlak, agar orang yang sudah menyatakan masuk Islam dan sudah sholat dan sudah zakat untuk menghindari melakukan berbuat zolim kepada sesama. Bahkan Rasulullah mengatakan, diperkuat lagi bahwa dakwahnya orang yang dizolimi itu dikabulkan, tidak ada hijab. Nah inilah dua hadis yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu tentang kedudukan Nabi Muhammad sebagai khataman nabiyyin dan
prioritas dakwah, bahwa Nabi Muhammad itu dakwahnya ke seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin. Sebagai penutup, mari kita berdakwah untuk menjadikan umat Islam ini sebagai khair ummah. Kuntum khair ummah ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bagaimana tidak ada dakwah seandainya misalnya Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad wafat tidak ada dakwah. Terutama kita lihat dalam sejarah bahwa setelah Nabi Muhammad wafat ada beberapa orang yang mengaku nabi. Ya, lalu Abu Bakar dengan kapasitasnya sebagai seorang khalifah, dia memerangi orang yang mengaku sebagai nabi. Kemudian ada juga satu kelompok di mana tidak mau membayar zakat. Abu Bakar juga berdakwah dengan cara mengajak dulu, kemudian mereka diperangi dan lain sebagainya. Jadi dengan dakwah inilah umat Islam menjadi khair ummah, sebaik-baik umat. Tapi kalau tidak ada dakwah, maka tidak ada yang memberikan penjelasan, maka dambaan menjadi khair ummah ini tidak akan dilaksanakan. Oleh karena itu, mari kita berdakwah untuk menjadikan umat Islam sebagai khair ummah sesuai kapasitas kita masing-masing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.